Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat sekalian, kembali lagi di channel Daily Taujih. Sebelum kajian ini dimulai, marilah kita bersolawat terlebih dahulu agar majelis ilmu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi sahabat sekalian yang mempunyai doa dan keinginan yang terasa berat jika dipendam sendiri, maka dipersilahkan untuk menuliskannya di kolom komentar agar bisa kami bantu doakan, semoga segera dikabulkan oleh Allah. Bulan Safar adalah salah satu bulan dalam kalender Hijriah yang dikenal dengan berbagai kepercayaan dan mitos negatif di berbagai budaya sebelumnya. Namun, dalam Islam, Safar adalah bulan yang memiliki makna dan pandangan yang berbeda. Dalam video kali ini, kita akan membahas sejarah asal-muasal bulan Safar dan mengapa umat Islam diminta untuk meminta perlindungan kepada Allah selama bulan ini. Dan juga akan saya berikan doa-doa sebagai perlindungan di bulan Safar ini. Sejarah Islam dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Ini adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang memicu perubahan besar dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Pada saat itu, komunitas Muslim memerlukan sistem kalender yang dapat digunakan untuk mengatur waktu ibadah dan kegiatan lainnya. Sebagai respon terhadap kebutuhan ini, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengembangkan kalender Hijriah. Kalender Hijriah adalah kalender lunar yang dimulai dari tahun Hijriah, yaitu tahun ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Kalender ini terdiri dari 12 bulan yang jumlahnya kurang dari kalender Masehi yang digunakan secara luas di seluruh dunia. Karena perbedaan ini, setiap tahun Hijriah adalah sekitar 10 atau 11 hari lebih pendek dari tahun Masehi. Bulan Safar adalah bulan kedua dalam kalender Hijriah setelah Muharram, bulan pertama dalam kalender tersebut. Dalam bahasa Arab, kata Safar berarti pergi atau berjalan. Bulan ini dianggap oleh beberapa orang sebelum Islam sebagai bulan yang penuh dengan keburukan, malapetaka, dan ketidakberuntungan. Mitos dan kepercayaan negatif seperti ini mungkin berasal dari tradisi Arab pra-Islam yang tidak memiliki landasan agama yang kuat. Pandangan Islam tentang bulan Safar sangat berbeda dengan pandangan tradisional yang berdasarkan mitos. Dalam Islam, tidak ada bulan atau waktu yang secara inheren membawa keburukan dan ketidakberuntungan. Keberkahan atau ketidakberuntungan seseorang tidak tergantung pada bulan atau tanggal kalender, tetapi pada iman, niat baik, dan perbuatan baik. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, di dalam bulan Safar terdapat satu hari di mana akan diturunkan banyak sekali bencana di muka bumi ini. Hari tersebut terkenal dengan nama Rabu Wekasan atau Rabu terakhir di bulan Safar, yang di dalam kepercayaan masyarakat kita, pada hari tersebut dilakukan banyak ritual untuk menolak bala yang akan datang. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dalam banyak hadis bahwa tidak ada bulan atau hari yang memiliki pengaruh magis atau mistis atas nasib seseorang. Semua urusan manusia berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai umat muslim diminta untuk selalu bergantung padanya dan meminta perlindungannya. Meskipun bulan Safar tidak memiliki karakteristik yang membawa ketidakberuntungan dalam Islam,
Ada beberapa doa perlindungan yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW selama bulan ini. Doa ini bertujuan untuk meminta perlindungan dari segala bentuk keburukan dan bencana yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammah wa min kulli 'ainil lammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan binatang melata, serta dari setiap mata yang jahat. Doa ini mengingatkan kita untuk selalu bergantung pada Allah dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan dalam hidup. Ini adalah bentuk tawakal, yaitu kepercayaan sepenuhnya kepada Allah sebagai pelindung dan pemimpin yang sejati. Selain versi doa pendek di atas, ada satu doa yang lebih lengkap dan panjang yang meminta perlindungan kepada Allah. Redaksinya adalah sebagai berikut. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah washrif anna bihqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarad dunya wa azabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rizki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah, dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Al-Quran yang maha agung dan derajat Nabi-Mu yang pemurah. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka. Wahai Zat yang maha pengasih, maha suci Tuhan-Mu, Tuhan keagungan dari segala yang mereka sifatkan. Semoga salam tercurah kepada para Rasul. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bacalah doa tersebut sehabis sholat, baik fardu maupun sunnah, ataupun dalam waktu-waktu mustajab untuk berdoa, di antaranya pada sepertiga malam terakhir. Konsep meminta perlindungan dari Allah adalah salah satu aspek fundamental dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segala sesuatu, pencipta alam semesta, dan satu-satunya yang memiliki kekuatan yang mutlak. Oleh karena itu, sebagai hambanya, kita selalu bergantung padanya dalam segala aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa Dia adalah pelindung sejati bagi umatnya. Contoh ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan konsep ini adalah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 97. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Ada juga di dalam surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Hal yang sama juga ditemukan pada Quran surat An-Nas ayat 1 hingga 6. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai manusia, raja manusia, ilah manusia, dari kejahatan syaitan
yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Dari ayat-ayat ini kita memahami bahwa Allah adalah pelindung sejati dari segala bentuk keburukan, termasuk bisikan-bisikan setan, sihir, iri hati, dan bahkan pengaruh buruk bulan atau waktu tertentu. Meminta perlindungan dari Allah adalah cara untuk mengakui kelemahan kita sebagai manusia dan kekuasaannya yang tak terbatas. Selain meminta perlindungan dari Allah, konsep tawakal juga penting dalam Islam. Tawakal berarti meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah sambil tetap melakukan usaha dan upaya kita dalam menjalani kehidupan. Ini adalah kesadaran bahwa Allah adalah perencana sejati dan pemilik segala sesuatu. Dan kita sebagai hambanya hanya bisa merencanakan, berusaha, dan berdoa. Dalam konteks bulan Safar, meminta perlindungan dan berserah diri kepada Allah tidak berarti kita hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, kita tetap melakukan upaya terbaik kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari sambil menyadari bahwa hasil akhirnya sepenuhnya dalam kendali Allah. Selama bulan Safar atau bulan-bulan lainnya, umat Islam diminta untuk selalu menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka. Ini mencakup menjaga kesehatan fisik dan mental, berlalu lintas dengan hati-hati dan menghindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kita juga diminta untuk menjaga persaudaraan dan keharmonisan dalam masyarakat. Konflik, perselisihan, atau permusuhan antar sesama muslim harus dihindari sebisa mungkin. Ini adalah bagian dari meminta perlindungan dari Allah terhadap fitnah atau godaan yang dapat merusak persatuan umat Islam. Sebagai kesimpulan, di dalam Islam, bulan Safar bukanlah bulan yang membawa ketidakberuntungan atau malapetaka. Bahkan sebaliknya, itu adalah salah satu dari banyak bulan dalam kalender Hijriyah yang mencerminkan kemahabesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan negatif tentang bulan ini adalah mitos pra-Islam yang tidak memiliki dasar dalam ajaran agama. Selama bulan Safar dan bulan-bulan lainnya, umat Islam diminta untuk meminta perlindungan kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Doa perlindungan adalah cara untuk mengakui kekuasaan Allah yang mutlak dan menunjukkan ketergantungan kita hanya kepadanya. Namun, kita juga harus tetap berusaha dan bertindak secara bijaksana dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa keberkahan atau ketidakberuntungan tidak tergantung pada bulan atau waktu tertentu, tetapi pada iman, niat baik, dan perbuatan baik. Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung sejati kita, dan dengan menjalani hidup dengan keimanan dan ketakwaan, kita akan selalu mendapatkan perlindungan dan petunjuknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bissawab. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.